Om Swastiastu, nama saya Putu Utami, NPM 2020-321-22094. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa saja karakteristik produk dan bagaimana pemasar mengklasifikasi produk. Nah, sebelum itu, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu produk. Produk adalah segala sesuatu untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan dari pelanggan tersebut. Nah, dari karakteristik ini terdapat 8 karakteristik, yaitu service, experience, event, persons, place, organisasi, informasi, dan ide. Jadi di service itu yang mereka tawarkan berupa layanan atau jasa, misalnya seperti GoClean, di mana mereka menawarkan jasa seperti pembersihan rumah. Lalu ada yang kedua experience, yaitu pengalaman. Misalnya saat kita mengikuti kelas memasak, kita mendapatkan pengalaman bagaimana cara kita memasak dengan baik dan benar. Lalu ada event, di mana bisa menjual sebuah tiket konser untuk kita mengikuti konser tersebut. Lalu ada person, yaitu artis. Jadi artis ini berbeda dari human trafficking atau penjualan manusia, tapi person ini dalam kurung artis itu dia mengarah pada jasanya dia untuk disewa untuk mengikuti sebuah event yang sudah disewa oleh event tersebut. Yang kelima ada place, di mana itu menjual berupa destinasi wisata. Yang keenam itu ada organisasi, yaitu merupakan produk yang ditawarkan oleh yayasan-yayasan yang menjual produk tersebut. Misalnya ada perusahaan organisasi yang bernama Tiens, itu dia menjual sebuah teh herbal atau teh hijau dan spirulina dan lain-lainnya berupa obat-obatan yang organik. Lalu nomor 7 ada informasi, di mana yang mereka tawarkan yaitu berupa informasi, entah itu dari buku atau koran. Lalu ada yang terakhir itu ide, yaitu ide bisa berupa periklanan atau berupa desain dari desain-desain yang akan diiklankan oleh pengiklan tersebut. Halo, nama saya Putu Utami, NPM 2020-321-22094. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana perusahaan dapat mendiferensiasikan produk. Yang pertama, produk differentiation itu yang pertama itu ada dari bentuknya atau formnya. Jadi misalnya ukuran dosis obat, bentuknya dan warnanya atau coatingnya. Lalu yang kedua ada feature, di mana yang dijual biasanya berupa mobil atau handphone. Jadi dari mobil-mobil tersebut misalnya dilakukan trim feature, misalnya dari mobil yang paling murah, lalu mobil yang menengah ke atas, lalu ada mobil yang high end. Sama dengan handphone juga seperti itu. Lalu yang ketiga ada customization atau penyesuaian, di mana pembeli dapat mengkustomisasi produk yang mereka inginkan. Lalu ada performance quality, yaitu perusahaan memerlukan tingkat kualitas sesuai konsumen yang dituju dan terus meningkatkan produk tersebut. Lalu ada conformance quality, yaitu tingkatan semua yang diproduksi dengan produsen itu sama semua. Jadi dari produk A dan produk B itu memiliki produksi yang hasilnya sama. Lalu ada durability, yaitu daya tahan dari produk tersebut, yaitu umur produk yang alami dan sesuai dengan pemakaiannya. Lalu ada reliability, yaitu kehandalan suatu produk akan rusak atau gagal atau malfunction yang sudah ditentukan. Lalu ada repairability, yaitu seberapa mudah produk tersebut bisa diperbaiki saat rusak. Lalu ada style, bagaimana tampilan saat produk dan bagaimana produk dapat menimbulkan suatu perasaan terhadap para konsumennya. Lalu ada service differentiation, yaitu di mana salah satunya itu dengan meningkatkan kualitas, lalu menambah layanan yang bernilai bagi konsumen. Lalu yang ketiga ada kecepatan dan akurasi.
Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Madeweda Pratnyana, NPM 2020-321-22142. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, mengapa desain produk penting dan faktor apa saja yang mempengaruhi desain yang baik? Oke, di sini saya akan menjawab, desain produk sangat penting agar pelanggan bisa tertarik terhadap produk yang kita miliki. Serta faktor yang mempengaruhi desain yang baik adalah yang pertama, fungsi dan kegunaan sebuah produk. Yang kedua, standar dan spesifikasi desain. Yang ketiga, tanggung jawab produk. Yang keempat, harga dan volume produk. Dan yang kelima, prototipe produk. Sekian dan terima kasih. Om Santi Om. Halo, perkenalkan nama saya Adik Madi Surya Kencana Sweta, NPM 2020-321-22086. Di sini saya akan menjawab tentang bagaimana sih perusahaan membangun dan mengelola bauran produk dan lini produk. Pertama kita akan membahas dulu ya apa itu bauran produk. Bauran produk itu juga sering disebut product mix, atau istilahnya adalah kumpulan dari semua produk dan unit produk yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Jadi satu produk itu bisa menjadi banyak parts gitu loh. Apa saja sih parts dalamnya, dan lini produk sendiri itu adalah rangkaian produk yang serupa yang diproduksi untuk oleh satu brand pada akhirnya yang dijual kepada pelanggan. Nah, di dalam bauran produk itu tersendiri, perusahaan harus menentukan bagaimana sih ada 4 jenis bauran produk, yaitu pertama ada lebar bauran, panjang bauran, kedalaman bauran, dan konsistensi bauran. Itu yang harus yang harus ditetapkan dan ditentukan sendiri oleh perusahaan agar nantinya konsumen tertarik untuk membeli produk sendiri dan puas terhadap produk itu tersendiri. Nah, bagaimana sih cara perusahaan menentukannya apa dan apa aja sih yang harus ditentukan? Mari kita bahas pertama melalui lebar bauran. Nah, itu dimana sih? Yaitu lebar bauran mengacu pada beberapa banyak macam lini produk pada suatu perusahaan yang diluncurkan. Contoh, perusahaan sepeda motor Honda memiliki tambahan produk, yaitu Honda Genuine Parts, suku cadang resmi Honda, servis gratis pada bengkel Honda resmi. Di mana lebar bauran ini tidak mencakup hanya produk itu sendiri, tapi ada sisi lainnya seperti after sales seperti itu. Dan produk yang baik ya produk yang memiliki lebar bauran yang baik tentunya. Setelah lebar bauran, perusahaan juga harus menentukan panjang bauran itu sendiri, di mana panjang bauran itu mengacu pada jumlah unit produk dalam bauran produknya. Contoh, perusahaan Honda sepeda motor ini memiliki Honda Scoopy dan Beat untuk biasanya cewek gitu yang pakai, atau cowok yang berbadan kecil. Setelah itu ada Honda Supra dan Revo, di mana target marketnya itu untuk orang-orang yang ingin irit bahan bakar. Dan ada Honda Mega Pro Tiger, dimana untuk lelaki yang lebih ingin jantan gitu berkendaranya. Dan mungkin panjang bauran ini dapat mengklasifikasikan target market itu sendiri, entah itu ada wanita, ada lelaki, ada orang kaya, bisa seperti ada motor Honda yang mewah tentunya. Ya, begitulah. Setelah itu ada kedalaman produk itu sendiri, yaitu mengacu pada berapa banyak varian yang ditawarkan tiap produk dalam lini tersebut. Contoh nih, perusahaan sepeda motor Honda dengan lini produk Supra. Nah, itu kan banyak tuh, ada Supra Fit, Supra X, Supra X125,
dan lain-lainnya. Nah, di sini konsumen dapat menentukan kebutuhannya sendiri, entah apa sih namanya, entah pengen karena kebutuhannya, misalnya ada suatu produk yang light gitu, karena produk light ini tidak selengkap produk yang reguler gitu. Misalnya produk reguler ini sangat lengkap gitu. Jadi konsumen yang light itu karena dia tidak membutuhkan parts-parts yang lain, yang lebih lengkap dari produk reguler ini, jadi harganya bisa lebih murah. Dan produk reguler karena lebih mahal, jadi dia tuh mendapat parts-parts lainnya, mendapat tambahan-tambahan lain gitu lah, yang lebih oke gitu. Itu kedalaman bauran. Dan terakhir itu ada konsistensi bauran, yaitu mengacu pada seberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam hal penggunaan akhir, persyaratan produksi, saluran distribusi, dan lainnya. Contoh, perusahaan sepeda motor Honda konsisten dalam hubungan berbagai lini produk dengan berdasarkan keinginan dan keperluan konsumen. Terdapat produk sepeda motor yang memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam berkendara, ramah lingkungan, irit bahan bakar, dan kendaraan yang cepat serta efisiensi waktu. Baik, segitu saja jawaban dari saya. Semoga dimengerti. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dominikus Mawate, NPM 2020-32-12-2081. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, di mana pertanyaannya bagaimana perusahaan dapat menggabungkan produk untuk menciptakan show brand yang kuat. Nah, untuk jawabannya, show brand adalah cara yang efektif bagi perusahaan untuk menggabungkan kekuatan, mengarah pada peningkatan keuntungan merek, serta mengurangi biaya dan risiko individu. Show branding adalah strategi pemasaran dua atau lebih bisnis yang bergabung dalam aliansi untuk saling menguntungkan semua pihak. Dalam perjanjian ini, mitra mengumpulkan sumber daya seperti keahlian, teknologi, dan pendanaan untuk menciptakan produk atau layanan yang baru, memberikan nilai khusus bagi pelanggan. Saya di sini mengambil contoh show brand Citato dan Indomie. Kedua brand ini telah memiliki banyak peminat karena produknya memiliki cita rasa yang khas. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik, nama saya Cokris Bagawanta Pemayun, NPM 2020-321-092. Saya ingin menjawab pertanyaan, bagaimana perusahaan dapat menggunakan kemasan, pelabelan, garansi, dan jaminan sebagai alat pemasaran. Baik, kemasan, pelabelan, dan garansi ataupun jaminan adalah alat penting untuk pemasaran produk. Perusahaan dapat menggunakan alat-alat ini untuk menggunakan atau menaikkan citra mereka dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dalam penggunaan kemasan, pelabelan, garansi, dan jaminan adalah sebagai alat pemasaran. Perusahaan harus memperhatikan konsistensi merek dan kualitas produk mereka. Kemasan, pelabelan, dan garansi ataupun jaminan harus sesuai dengan nilai dan citra merek perusahaan tersebut, serta kualitas produk yang dihasilkan haruslah yang terbaik. Selain itu, perusahaan harus memastikan bahwa alat-alat pemasaran ini dipromosikan dengan efektif agar dapat mencapai audiens dan minat dari pelanggan atau konsumen tersebut. Dan mereka juga akan tertarik untuk membeli produk kita. Sekian dan terima kasih.